Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Panji Nur Alam, mahasiswa Komunikasi Konseling Islam 2020, NIM 2020 07 0710 090. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah teori yang terdapat dalam mata kuliah komunikasi massa dan dalam rangka untuk melaksanakan ujian akhir mata kuliah komunikasi massa. Baik, saya akan menerangkan beberapa hal singkat mengenai teori difusi inovasi. Yang pertama, saya akan menguraikan sejarah singkat tentang teori ini, yaitu teori difusi inovasi pertama kali dikemukakan oleh seseorang yang bernama Evert Roger pada tahun 1964. Di dalam bukunya, ia memberikan sebuah judul yaitu Diffusion Innovation. Dalam buku tersebut termaktub sebuah teori, yaitu proses penyampaian sebuah ide atau gagasan yang baru sebagai bentuk inovasi yang disampaikan kepada khalayak untuk mencapai sebuah perubahan terhadap sesuatu yang dianggap baru, sehingga akan terjadi sebuah perubahan pada tatanan sosial karena adanya inovasi yang disampaikan oleh seseorang yang dianggap mampu menganalisa suatu gejala atau kejadian yang terjadi pada siklus sosial. Lalu sedikit penjelasan tentang teori difusi inovasi ini, setidaknya ada 4 elemen pokok yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam difusi inovasi, yang pertama ialah inovasi itu sendiri. Inovasi merupakan sebuah ide atau pikiran yang terbentuk atau membentuk sebuah praktik suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh banyak orang di sesuatu yang dianggap baru dan dianggap cukup perlu dan dibutuhkan oleh khalayak, maka hal itu menjadi sebuah konsep yang bernama inovasi. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi atau media yang akan menyampaikan dan mentransfer seluruh elemen yang terdapat dalam inovasi tersebut. Jadi dibutuhkan sebuah kerangka saluran komunikasi agar setiap gagasan atau setiap ide pikiran yang terdapat dalam inovasi itu tersendiri mampu disampaikan secara menyeluruh dan secara efektif agar dapat diterima oleh setiap orang yang menjadi objek daripada inovasi itu sendiri. Yang ketiga, memerlukan jangka waktu atau tempo. Dalam menyampaikan sebuah inovasi, maka diperlukan waktu yang tepat untuk menyampaikannya agar setiap pendengar atau orang yang menerima mampu menerima informasi itu secara utuh. Apabila tidak disesuaikan dengan ketepatan dan kesempurnaan waktu, maka teori tersebut akan terjadi sebuah distorsi informasi, sehingga informasi itu akan diterima secara tidak utuh oleh masyarakat, menyebabkan terjadinya ketimpangan atau kurangnya informasi yang diterima oleh objek pendengar. Yang ketiga adalah sistem sosial. Ketika inovasi, saluran komunikasi, serta ketepatan waktu, maka kita memerlukan sebuah objek yang akan mengkonsumsi dan menerima inovasi tersebut. Karena tanpa adanya objek, maka inovasi tersebut akan menjadi sesuatu yang terkesan mentah dan tidak akan memiliki nilai kebermanfaatan, karena hal itu tidak dapat dikonsumsi atau tidak dapat didengarkan oleh banyak kalangan. Sehingga hal tersebut hanya akan menjadi sebuah gagasan yang tidak pernah akan terlahirkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ialah asumsi dan contoh tentang teori difusi inovasi.
pada masa Orde Baru pernah ada sebuah inovasi atau gagasan yang disampaikan oleh penguasa. Hal itu disalurkan kepada masyarakat. Pertama kali terjadinya sistem KB atau keluarga berencana itu terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini dianggap sebagai sebuah inovasi atau gagasan yang baru, yaitu untuk merubah suatu tatanan dalam siklus sosial di mana setiap masyarakat harus mampu ikut serta dalam menyeimbangkan kelahiran kelahiran baru pada masa itu, sehingga setiap pada saat itu pemerintah memberikan sebuah konsep tentang menekan bagaimana pertumbuhan masyarakat di era tersebut agar tidak terjadi kelahiran-kelahiran yang tidak mampu dimanage secara baik oleh pemerintah, karena kelahiran manusia-manusia baru dianggap oleh pemerintah akan membuat sebuah kegelisahan atau sebuah pekerjaan yang baru, kemunculan orang-orang atau kelahiran-kelahiran yang baru, sehingga sistem KB ini dianggap sebagai sebuah inovasi, salah satu contoh daripada difusi inovasi. Lalu hal ini dirumuskan dan dikaji secara matang oleh pemerintah untuk disalurkan dan dicanangkan kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Namun hal ini menjadi salah satu problema atau banyak menuai pro dan kontra. Hal itu menjadi sesuatu yang sangat wajar dalam difusi inovasi, karena dalam setiap inovasi tidak setiap orang akan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang positif secara menyeluruh, namun juga ada kalangan yang menganggap bahwa sebuah inovasi akan mengandung di dalamnya sebuah kekurangan atau sesuatu yang perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengurangi semua kesalahan-kesalahan atau mengurangi sesuatu yang dianggap kurang baik di dalamnya. Jadi salah satu contoh adanya difusi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu ialah program keluarga berencana. Lalu asumsi terhadap hal itu dalam difusi inovasi akan selalu menuai sebuah kritik atau sebuah persetujuan daripada para objek pendengarnya. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah saja dalam difusi inovasi, karena difusi inovasi itu sendiri lahir dari secara subjektif dari seseorang yang menganggap atau menganalisa bagaimana gejala sosial itu terjadi, sehingga muncullah beberapa spekulasi atau muncul sesuatu asumsi yang menyebabkan hal ini dirasa perlu untuk dikaji dan dirasa perlu untuk disampaikan kepada khalayak, karena analisa tersebut melahirkan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Lalu difusi inovasi itu memiliki satu kriteria yang tertentu, yaitu hal yang dicanangkan merupakan sesuatu yang baru atau untuk memperbaiki sesuatu yang lama sudah berlaku, sehingga difusi inovasi harus digarisbawahi, harus terkesan dan beraroma baru dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan mampu menerima dan juga mampu mengkaji dan menganalisa secara personal tentang sesuatu yang akan disampaikan. Yang selanjutnya ialah pendapat personal terhadap teori tersebut. Menurut saya, secara pribadi, sistem difusi inovasi merupakan sebuah gagasan yang cukup baik dan cukup efektif apabila dilakukan pada era digital saat ini. Karena dengan banyaknya platform atau banyaknya saluran-saluran sebagai media, itu akan memudahkan banyak gagasan atau inovasi baru yang akan mampu dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Bahkan sampai kepada daerah-daerah yang mungkin pada saat dahulu mereka kesulitan untuk menerima informasi yang baru. Sehingga dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan digital secara besar-besaran
pada saat ini, itu akan menyebabkan mudahnya setiap orang untuk menerima sebuah inovasi atau menerima sebuah informasi yang baru bagi mereka. Namun, hal yang perlu eh, dipegang oleh setiap kita sebagai seorang objek atau seorang analisis terhadap suatu gejala sosial, kita harus benar-benar eh, mengambil jarak atau menempatkan diri kita sebagai seorang yang tidak mampu diprovokasi oleh sesuatu yang baru. Kita perlu mengkaji dan menganalisa terlebih dahulu terhadap datangnya sebuah inovasi atau gagasan dari luar diri kita. Hal itu akan menyelamatkan kita dari banyak eh, kepentingan-kepentingan yang sebenarnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Hal itu yang memang perlu dicatat dalam kasus pada saat ini, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi secara bijak tentang difusi inovasi tersebut. Kurang dan lebihnya, mohon maaf, mungkin hanya itu yang mampu saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.